kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di-subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Bersama-sama bersatu hati mendoakan Pak Nasional Presiden kita Pak Alfian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersuka cita Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kalau malam hari ini Engkau sendiri yang menuntut Nasional Presiden kami Pak Alfian. Menuntut kami dan kami telah membutuhkan kebenaran dan firman Tuhan kepada kami di Indonesia. Kami tanpa firman-Mu, tanpa tuntunanmu, kami tahu kemana kami berjalan. Kami tahu malam hari ini Tuhan sudah menggerakkan hati Pak Nasional Presiden kami untuk memberikan tema yang luar biasa. Karena kami adalah usaha oleh sebab Tuhan telah memberikan kewahyan yang luar biasa malam hari ini. Dan semua apa yang dipersiapkan Tuhan lewat Pak Nasional Presiden supaya dia poin-poin yang sudah dipersiapkan benar-benar dengan jelas Tuhan dapat disampaikan dan Roh Kudus ada di dalam dia. Dan kami percaya pengalaman daripada Pak Ardian berjalan dalam bisnis hari ini bisa membantu dengan maksimal kepada kami. Dan kami percaya legacy yang sudah dilakukan oleh Pak Ardian National Presiden Tuhan akan memberkati kita hari ini. Dan kami percaya Tuhan jangan tahan-tahan Tuhan, lepaskan berkat, urapi kepala kami ini Tuhan, supaya benar-benar Tuhan kami semua yang ada di tempat ini menerima berkat yang maksimal. Kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan, jangkau jiwa-jiwa di penghujung zaman ini. Tahu Tuhan tidak berat Tuhan, tidak ringan Tuhan, cukup berat Tuhan, tetapi kami percaya dengan kepemimpinan yang bagus Tuhan, dengan ketaatan dan kesetiaan kami Tuhan, maka semuanya kami akan lalui dengan baik dan kami akan keluar. Tuhan sertai Nasional Presiden dari awal sehingga kami semua Tuhan menerima yang terbaik. Dalam Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Suherman atas doanya. Kami mengucapkan selamat datang Pak Sidar Tatan, Pak Doni, dan mungkin kawan-kawan yang lain, Pak Peter Go juga yang tadi tidak usah sebutkan. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Ardian yang dalam satu ulang tahun. Mungkin teman-teman kalau bisa menebak usianya Pak Ardian, saya kasih voucher MAP khusus pribadi dari saya. Ya, berapa umur Pak Ardian? Ya, nanti tolong dicat aja. Nanti pengumumannya kita pasti berikan di akhir acara. Sekalian ngambilnya di chapter saya ya. Mungkin terima kasih Pak Ardian sebagai CEO IKA Group National Presiden Gospel kita untuk mengisi acara ini. Terima kasih dan waktunya Pak. Ya. Shalom, selamat malam. Malam. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan di tengah-tengah ketidakpastian kita hari-hari ini. Bersyukur, berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan lakukan. Saya ingin kita berdoa sekali lagi ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pertemuan yang indah malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk dua kesaksian yang luar biasa dari Pak Thomas Hawari dan juga dari Pak Tantiwanto. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Tantiwanto. Kami percaya Tuhan bahwa tangan penyertaan-Mu akan terus berada di dalam kehidupan beliau dan Engkau akan menyelesaikan semua dengan indah pada waktunya. Sehingga akan tiba waktunya kami boleh mendengar kesaksian yang luar biasa yang memuliakan nama Tuhan. Berterima kasih untuk Pak Peter Go sebagai Regional Presiden, untuk Pak Herman Lu, para leaders,
member semua yang ada di DKI 4. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah mereka lakukan selama ini, untuk semua tenaga, untuk semua komitmen, untuk semua sacrificial yang mereka telah lakukan. Kami berdoa Tuhan, di saat-saat seperti ini biar Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis pekerjaan mereka, bahkan pelayanan mereka. Dan Tuhan, malam hari ini urapi setiap kami, pakai hamba-Mu yang hina ini Tuhan, untuk boleh sharingkan apa yang Kau ingin hamba sampaikan, dan biarlah kami boleh bersama-sama merenungkan apa yang kami harus lakukan di tengah-tengah badai seperti ini, di tengah-tengah ketidakpastian, baik itu menghadapi COVID-19 maupun krisis ekonomi yang sedang terjadi. Biarlah di dalam segala hal apapun terjadi Tuhan, biar mata kami terus tertuju kepada Engkau, karena hamba percaya orang yang berharap kepadamu Tuhan tidak akan pernah Engkau kecewakan. Tuhan, berkati semua kami malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat malam. Saya boleh minta slide saya yang pertama. Anda dan kita semua pasti diberkati dengan kesaksian Pak Thomas. Saya pernah ngalami gitu, barang saya 12 kontainer juga, tapi saya pakai importer gitu, dan nggak bisa keluar, dan saya harus bayar karena untuk kena notul gitu, jadi kami harus bayar karena nilainya cukup besar. Itu pengalaman yang luar biasa, dan Tuhan sejak itu mengajar kami untuk benar-benar melakukan semuanya dalam hal yang benar-benar takut akan Tuhan. Pak Tani Wanto punya kesaksian sungguh-sungguh menguatkan saya, menguatkan kita semua, bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, kita dengar kesaksian beliau ya, bahwa apa yang beliau alami itu akan juga menjadi kekuatan bagi setiap kita. Oke, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, saya minta tolong slide saya boleh, Pak, siapa yang pegang slide saya ya? Boleh dibantu host tampilkan slide-nya. Malam hari ini saya berbicara banyak dengan data yang ada. Saya berterima kasih malam hari ini hadir di tengah-tengah kita beberapa teman dari Golf Chapter, dan khususnya seseorang yang teman lama sekali, mungkin lebih dari 20 tahun, Pak Tan Sidarta. Beliau adalah dari kantor accounting publik Nexia KPS, dan di auditing untuk corporate finance. Nah, beliau membantu perusahaan kami, grup perusahaan kami selama ini, dan saya bersyukur ketika saya sharing ini beliau pasti ketawa karena beliau tahu apa yang saya katakan, apa yang saya sharingkan. Boleh nggak ya saya dapat PDF-nya saya? Pak Peter. Halo, langsung ngomong aja. Pak Ardian yang kasih ke siapa Pak ya? Sorry Pak. Saya kirim ke you Pak. Oh sebentar Pak ya, sebentar Pak. Oke, nggak apa-apa, saya kirim satu kali lagi. Oke, sorry. Ya. Siapa yang bisa bantu ya Pak? Karena banyak memang itu. Kirim ke saya boleh Pak ini Pak Ardian, saya standby Pak. Oke, ke mana ya Pak ya? Sorry. Robi Pak, saya WA Pak Robi ya. Oke. Sebentar ya. Sudah baru Robi udah jadi co-host Pak. Oke, sebentar Pak ya. Oke. Pak Robi ya. Karena banyak bicara angka, jadi Pak Robi Saya Kumala ke Bapak, iya betul. Pak Robi Kumala ya.
Iya, Ya, iya oke, Pak. Pak. Iya. Oke. Eh, Oke. Temennya Pak Ardian terlalu banyak. Siap. Udah, Udah saya terima udah, Mas. sebentar ya Pak. Kasih Ya, saya waktu oke. 30 detik Pak. Oke. Ya, Udah. teman-teman, tema kita malam ini strengthen your business dan family finance in the new normal. Jadi saat-saat ini kita semua itu sedang berada di suatu situasi yang tidak mudah. Kita baru saja dan sedang berada di dalam COVID-19, oke? Dan keadaan tidak menjadi lebih baik. Itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita disuruh untuk menjaga kesehatan hari ini. Jadi kita mau hidup mau mati tergantung kita sendiri. Tapi ada badai kedua yang jauh lebih besar dari itu adalah yang namanya krisis ekonomi. Dan kita siap atau tidak siap, kita sedang berada di tengah-tengah keadaan yang demikian. Nah, bagaimana dalam keadaan seperti ini kita bisa mempersiapkan, bagaimana kita memperkuat fondasi bisnis dan keluarga kita melalui menata kembali sistem keuangan kita, khususnya di dalam menghadapi COVID dan resesi ekonomi keuangan yang sampai saat ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Nah, saudara, saya ingin kita membaca next slide please, firman Tuhan di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Next ya. Berbicara tentang dua macam dasar. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melandai rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang tidak mendengar perkataan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudaraku, ketika kita berbicara seperti ini, ketika berbicara tentang bagaimana membangun fondasi keuangan, baik itu keuangan pribadi, keluarga kita maupun bisnis kita, maka ayat ini, firman Tuhan ini berlaku. Bagaimana kita membangun selama ini bisnis kita dan bagaimana baik itu keluarga maupun perusahaan kita. Nah, ketika terjadi badai, khususnya ekonomi krisis seperti sekarang ini, apakah perusahaan kita bertahan atau tidak? Tapi saudaraku, katakanlah bahwa ternyata selama ini kita membangun bisnis kita atau sistem keuangan keluarga kita di atas pasir pun, firman Tuhan tetap mengingatkan kita bahwa di Matius 12:20 mengatakan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Poinnya malam hari ini saya ingin share, membagikan pengalaman, sharingkan kepada setiap kita bahwa tidak ada tuduhan tentang saya sudah salah melakukan ini. It's okay. Apapun yang terjadi sudah terjadi, it's okay. Yang penting bagaimana kita menghadapinya. Oke. Jadi apakah jangan sampai Anda merasa terintimidasi dengan sharing malam ini malah lebih menegur saya. Ternyata saya selama ini membangun bisnis saya maupun keadaan keluarga saya di atas pasir. No, saudaraku, firman yang berikutnya yang tadi saya katakan, Matius 12:20 mengingatkan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kesaksian Pak Tandi Wanto tadi menjelaskan kepada kita sebuah kebenaran. Tapi bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan di dalam situasi seperti ini? Next slide. Tolong bantu saya slide yang berikutnya. Oke, saudara, saya secara cepat ingin kasih tahu bahwa ini bisnis yang lagi dalam downtrend, yang sedang turun. Oke, Anda semua pasti tahu, Anda semua ada di bidang ini, tapi kurang lebih seperti ini yang namanya L-shape. Jadi
dari atas ke bawah itu adalah bisnis yang memang recovery-nya agak lama. Hotel, tourism, penerbangan, MICE, restoran, cinema, sport, retail, consumer, otomotif, oil and gas. Properti juga sama, saudara. Tapi properti ini ada, kalau Anda yang bergerak di properti di mana itu merupakan kebutuhan utama, ya ada masalah tapi tetap juga masih bisa jalan. Jadi makin ke bawah itu masih ada terbantunya gitu. Next slide. Nah, kita lihat bisnis apa sekarang yang sedang uptrend, yang sedang naik daun gitu. Grocery online sekarang ini rata-rata kita semua kalau belanja sudah tidak lagi. Saya dulu biasanya seminggu sekali ke supermarket, seringkali ke food hall dan lain. Sekarang hampir-hampir enggak, karena semua bisa dengan online, sehingga kita melihat bisnis yang mereka kembangkan di online ini menjadi baik. Logistik, delivery itu semua dengan cepat berkembang, sekalipun beberapa mengalami kesulitan juga. Food delivery itu juga bagus sekali. Remote working, hari-hari ini orang tidak lagi bekerja di kantor, mereka bisa kerja dari rumah, jadi kita bisa melihat kebutuhan mereka apa sebenarnya di rumah. Nah, itu yang bisnis seperti itu akan naik. Streaming service, Zoom, Google, media, tidak ada orang lagi ke bioskop hari ini, cukup dengan sewa Netflix yang tidak mahal, Anda bisa menikmati sinema di rumah. Online learning, saya melihat cucu-cucu saya sekarang ini nggak ke sekolah. Tadi pagi kemarin pulang karena hari ini mulai sekolah jam 8. Tapi dari rumah, saudara. Yang lucunya, yang anehnya adalah bahwa uang sekolahnya, sekolah internasional itu nggak turun gitu loh. Padahal sebenarnya kan harus turun dengan keadaan. Jadi artinya apa? Online learning ini naik gitu loh. Dan juga les-les bahasa dan apa itu bagus. Berikutnya bicara tentang pharmaceutical. Tapi yang bergerak itu lebih banyak adalah telemedicine gitu. Hari-hari ini tren rumah sakit turun jauh sekali, antara 60, 70, 80%. Malah Anda bisa lihat banyak rumah sakit yang sedang dijual gitu loh. Ternyata benar, karena keadaan sekarang ini semua orang ke rumah sakit menjadi lebih mahal karena Anda harus lewat proses COVID-19 dan lain-lain. Kemarin saya periksa mata harus juga lewat proses yang seperti itu. Jadi rata-rata orang lewat seperti Halodoc, hanya lewat konsultasi gitu juga bisa ini. Cleaning service. Nah, cleaning service sesuatu yang bagus. Di perusahaan kami setiap minggu, 2 minggu sekali seluruh buildingnya itu disemprot. Jadi orang untuk mencegah tidak terjadi COVID-19 atau tertular, cleaning service itu bagian yang bagus. Dan home fitness. Next slide, saudara. Slide yang berikut berbicara tentang bisnis yang surviving, yang tetap ada. Berbicara tentang pendidikan, mau apapun harus tetap ada. Perbankan dalam keadaan seperti sekarang ini pun harus tetap berjalan. Kenapa? Saudara, walaupun mungkin kita lihat lembaga-lembaga keuangan banyak yang sukses, tapi pemerintah setiap negara tidak ada punya pilihan lain, harus menolong mereka. Mengapa? Karena mereka itu memegang yang namanya national carrier, national flag, sehingga mau nggak mau pemerintah harus menolong ya. Kemudian dari segi manufacturing, kami di bidang manufacturer. Jadi saya bersyukur dari 5 pabrik kami itu semuanya berjalan selama COVID ya, sejak COVID Februari sampai hari ini kami itu cuma libur pada liburan Lebaran saja. Yang lain tetap berjalan. Waktu lagi top-topnya itu pabrik yang biasa 24 jam cuma jalan 4 malam gitu, 4 kali 24. Sekarang semua kembali normal. Dalam keadaan seperti sekarang ini, insurans jadi bagus, saudara. Karena insurans yang ada sekarang ini yang dikasih pemerintah BPJS itu tidak akan cukup. Kenapa? Ketika salah satu dari keluarga kita terimpas COVID, itu biayanya jadi sangat mahal. Jadi saat ini insurans itu jadi baik gitu. Jadi trennya survive, dan saya kira kita perlulah semua untuk ada punya insurans.
agriculture tetap dalam keadaan apapun ini satu bagian yang bertumbuh dengan baik dan tetap survive. Next slide. Nah, banyak orang bertanya dalam seperti sekarang ini, apa sih bisnis yang kita bisa masuk gitu loh, atau pindah. Saya nggak mengerti ya, saudara, tergantung dari bisnis apa yang Anda punya. Misalnya Anda lihat yang tadi yang benar-benar terimpact, Anda benar-benar harus melihat, kalau toh mau masuk ke bisnis yang baru, benar-benar cari Tuhan, tanya Tuhan direction-nya. Nanti beberapa poin saya sampaikan, tapi ini kurang lebih 4 consumer mega shift akibat dari COVID-19. Banyak orang stay at home lifestyle-nya gitu loh. Ya, jadi kita bisa melihat kira-kira bisnis apa yang kita masuk dan apa yang kita tidak masuk, karena itu sangat menyangkut dengan gaya hidup orang hari ini. Nah, kita perhatikan lagi bisnis apa, bagaimana gaya hidup saat ini daripada konsumer. Orang tidak lagi memikirkan sesuatu yang untuk aktualisasi diri, self-esteem, udah enggak lagi. Sekarang piramid itu berubah, jadi puncak piramid itu orang lebih memperhatikan kebutuhan dasar, makanan, kesehatan, keamanan jiwa, dan raga. Jadi fokus kita jangan lagi kepada hal-hal yang self-esteem. Mungkin itu bukan ini, mungkin hanya segelintir orang lah yang saat ini mungkin masih senang dengan hal-hal yang bersifat kemewahan. Oke, go virtual. Ini adalah bisnis yang memang kita melihat konsumen itu berubah ke arah itu. Konsumen itu menghindari kontak fisik dengan kita. Jadi apapun juga hari ini ya, kita mau beli, mau jual, mau apapun, semua kita usahakan lewat virtual. Gitu. Yang terakhir, saudara, ini sebuah bisnis yang saya melihat ya bertumbuh dengan baik, khususnya di Full Gospel. Nah, di Full Gospel dalam keadaan kira-kira 4-5 bulan terakhir ini kami create sesuatu yang namanya Love Mart, Ladies of the Fellowship Mart. Oke. Itu pertumbuhannya sangat baik sekali. Kenapa? Karena tema mereka itu adalah friends help friends, teman tolong teman. Di dalamnya ini ada satu nilai yang namanya empathic society. Oke. Dan saya bisa melihat, oh iya, ternyata dalam beberapa bulan ini uang saya yang biasanya masuk kepada hal-hal yang untuk menolong orang dalam bentuk sumbangan uang atau apa, sekarang lebih terarah ke situ. Jadi melahirkan empathy society ini membuat kita orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Kristen itu punya belas kasihan yang luar biasa. Dalam skala kekurangan pun kita tetap mencoba memberikan apa yang kita bisa. Dan Anda bisa lihat tadi apa kegiatan FGBM5 di seluruh Indonesia. Ketika orang-orang memiliki perasaan yang seperti ini, iba untuk orang lain, maka bisnis itu berubah. Sekarang misalnya, saya memikirkan, waduh gimana ya mau kasih orang di yatim piatu atau rumah jompo. Sekarang ini udah gak kayak dulu. Sekarang ini kasihnya beras sekian ton, kasih makanan, kirim pesan lewat Love Mart, makanan itu kirim ke kantor polisi, ke pemadam kebakaran. Bukan karena saya ingin, tapi saya ingin membantu dua hal ketika kami melakukan itu, maka menolong orang-orang FGBMFI, teman-teman kita yang sedang, mungkin suaminya sedang mengalami kekurangan masalah di dalam keuangan, diberhentikan kerja, dan Love Mart ini menolong. Saya biasanya nggak begitu peduli, tapi maksudnya nggak peduli di dalam hal lebih banyak memberikan cash, tapi belakangan ini enggak. Saya melihat misalnya ya, banyak sekali itu Gojek atau apa yang ke rumah. Nah, itu saya siapkan beras 10 kilo gitu. Jadi setiap mereka yang bawa makanan atau apa, nah dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari teman-teman yang menyiapkan itu, dan saya melihat banyak menolong gitu. Tiba-tiba ada orang yang biasa telurnya cuma satu hari laku 10 peti, sekarang bisa 50 peti, 40 peti, karena teman-teman itu punya empati sosial untuk menolong orang. Next slide. Nah, banyak teman menanyakan,
kalau toh kita, Pak, nggak cocok, saya merasa bisnis saya ada di L-shape yang benar-benar turun sampai di dasar dan cukup lama akan recovery. Apa yang harus saya lakukan bisnis? Apa yang saya masuk? Saya cuma berikan ini berdasarkan kata-kata orang pintar. Harus ketika kita masuk ke sebuah bisnis yang baru, perhatikan bahwa spesifiknya kita mau apa. Tujuan kita harus jelas, terperinci, berarti terukur. Jadi kita jangan asal masuk aja gitu loh. Banyak teman-teman yang asal masuk aja. Saya ingat di awal COVID itu rame-rame beli PAD, beli rapid test, beli macam-macam gitu loh. Dan ternyata dalam waktu yang tidak terukur, akhirnya banyak yang rugi, bukan menjadi peluang, malah jadi suffering. Terus apapun yang kita lakukan benar-benar harus realistis, achievable, bisa dijangkau, relevan, dan semua harus memperhatikan waktu. Karena seperti yang tadi, waktu itu sangat menentukan apapun bisnis yang kita akan masuk. Next slide. Nah, saudaraku, maafkan saya malam hari ini UMKM atau lebih tepatnya Small Medium Enterprise. Ada orang mengatakan ini, orang kaya memperbesar aset, orang susah memperbanyak liability-nya, apa hutang, apa kewajiban. Orang kelas menengah memperbesar liability sambil mengira sedang memperbesar aset. Ya. Nah, saudaraku, ini sedikit gambaran tentang apa itu aset dan liabilities. Mungkin Anda tahu itu, tapi karena kita jarang berbicara, maka kita sering terjebak dengan hal-hal ini. Nah, kalau kita lihat orang kaya, rata-rata orang kaya lebih memperbesar aset. Asetnya itu apa? Aset, kalau bicara ini Pak Tan Sidarta lebih ahli ya. Tentang ketika bicara aset yang fix aset. Bisa kita punya uang cash, tabungan, deposito, logam mulia, usaha bisnis. Nah, properti ini macam-macam, saudaraku. Bisa menjadi aset, bisa menjadi liabilities, tergantung gitu. Kalau saya lebih memperbesar pabrik daripada rumah. Kemudian masih ada bond, saham, dan lain-lain. Di dalam keadaan seperti saat ini banyak yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya pindah ke saham? Boleh-boleh saja, gitu, as long as bukan uangnya daripada uang yang akan mempengaruhi cash flow perusahaan. Nah, kita lihat sebelah kanan liabilities, rata-rata kaum pekerja, rata-rata spending ini bukan saja orang yang gajinya kecil, karena statistik menunjukkan di Singapura orang kelas top eksekutif gitu pun dari kalau diberhentikan kerja hari ini, berapa lama mereka bisa bertahan? Paling lama 5 bulan. Padahal sesungguhnya mereka itu punya kebutuhan itu. Kita melihat banyak orang yang terjebak sini. Mengapa sampai kena kejadian seperti ini? Karena mereka yaitu spending untuk hal-hal yang sifatnya liabilities. Luxury card, credit card, pinjaman, kredit modal kerja. Yang paling bahaya sebenarnya ketika bicara tentang kredit tanpa anggunan, itu loan shark. Itu sangat bahaya. Cicilan rumah. Dalam keadaan seperti ini, saudaraku, banyak orang yang punya uang memaksa untuk beli rumah. Padahal kalau menurut saya lebih baik tetap kontrak daripada harus beli rumah. Ketika beli rumah mengganggu cash flow, menambah beban cicilan. Oke. Hobi, traveling, itu semua bisa menjadi liabilities. Nah, ada model sepeda yang baru itu ya, Trompen apa gitu loh. Nah, saya melihat aja kok ada orang yang seperti ini. Bagi saya, saudaraku, Anda mau spend mobil yang mewah, apapun juga boleh-boleh saja, selama uang itu merupakan uang lebih. Tidak akan mengganggu cash flow perusahaan, apalagi cash flow rumah tangga. Oke. Nah, kelas menengah biasanya terjebak di lingkaran antara dua lingkaran ini. Mereka membangun rumah mewah, menganggap bahwa ini adalah
aset, dan untuk membangun itu mereka pinjam uang yang banyak dari bank, sehingga cash flow bisnis, pembayaran kepada supplier, tagihan-tagihan akhirnya terhambat, dan itu sangat terganggu gitu loh dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi seringkali itu yang dikatakan bahwa kelas menengah, seringkali kita menganggap bahwa ini adalah aset, padahal sebenarnya itu liabilities. Next slide. Nah, saya kasih contoh. Ini contoh yang gampang. Kalau sekarang saya punya uang 500 juta cash di dalam tabungan saya, dan dalam keadaan sekarang atau dalam keadaan yang biasa saya putuskan untuk beli sebuah mobil baru, misalnya itu Fortuner, misalnya gitu, maka sebenarnya ketika saya memutuskan untuk membeli mobil yang seharga 500 juta itu, artinya saya baru saja mengeluarkan uang saya, cash saya itu menjadi liability, menjadi beban, menjadi kewajiban gitu. Sedangkan misalnya saya dengan uang yang 500 juta itu, saya nggak membeli mobil baru, saya tetap memakai mobil yang ramah, dan uang yang 500 juta itu saya masukkanlah, yang paling gampang lah ya, masukkan kepada deposito Bank Mandiri yang 4,25%. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Coba kita lihat next slide ya. Apalagi ketika Anda beli mobil tadi pakai kredit ya, itu jauh lebih berat. 500 juta setelah 1 tahun, jumlah uang Anda di bank saat ini akan menjadi 521 juta 250.000. Sedangkan kalau kita paksakan untuk 500 juta kita itu untuk membeli mobil yang baru, Anda telah mengalami depresi dalam 1 tahun kurang lebih 19%. Dan nilai mobil itu saat ini menjadi 405 juta. Nah, next slide. Nah, bagaimana sesudah 5 tahun, saudaraku? Kalau Anda taruh 500 juta itu dalam bentuk deposito, apalagi kalau Anda masukkan itu dengan membeli saham yang blue chip dan lain sebagainya, sesudah 5 tahun, Anda bisa menghasilkan 115 juta. Gitu. Sedangkan kalau kita putuskan untuk membeli mobil itu, dan apalagi ini dari uang tabungan cash kita, apalagi kalau ditambah dari kartu kredit, ditambah dengan yang lain-lain, maka kita sesudah 5 tahun kita mencatat nilai mobil kita tinggal 174 juta, dan kita mencatat rugi sekitar 326 juta. Padahal ketika kita melihat, wah saya rugi ya 326 juta. Tapi sesungguhnya kerugian kita bukan 326 juta. Total kerugiannya adalah potensi 115 juta keuntungan ditambah dengan 326, jadi 441 juta. Begitupun dengan rumah, saudaraku. Oke, mau beli rumah yang bagus boleh-boleh saja, as long as tidak menggunakan uang bank yang kita tidak bisa membayarnya. Apalagi tiba-tiba dalam keadaan seperti ini. Saya belajar tentang sesuatu yang namanya prudent hidup. Yang membuat kita banyak susah adalah gaya hidup. Rumah saya itu dekat kuburan, saudaraku. Udah 20-30 tahun. Dan banyak orang tanya, mengapa nggak pindah-pindah? Anak buah kantor saya juga tanya. Bagi saya tinggal dekat kuburan bagus juga. Nggak ada yang ganggu. Oke. Nah, bagi saya lebih baik saya memperbanyak pabrik. Nah, rumah just rumah bagi saya. Oke. Istri saya tidak ada komplain, kami tinggal, dan di kompleks kami nyaman sekali. Nah, bagi saya it's not about lifestyle, tapi sesuatu yang rumah tempat kita tinggal. Kendaraan bagi saya adalah transportasi. Lebih baik daripada saya menambahkan mobil, lebih baik saya tambahkan mesin pabrik. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ya, next slide. Kunci memanfaatkan aset, dikatakan bahwa orang kaya tidak bekerja bagi uang mereka. Mereka membuat uang yang bekerja bagi mereka. Banyak orang mengatakan, iya kalau you punya uang yang lebih. Tapi begini, Warren Buffett mengatakan gini, oke? Tabung uang Anda dan sisanya baru pakai. Bukan pakai uang Anda, sisanya baru tabung.
kurang lebih Anda bisa ngerti maksudnya. Jadi kita diajar supaya hidupnya itu prudent. Oke, saya percaya teman-teman yang hidupnya prudent dalam keadaan seperti sekarang ini, baik di dalam pengelolaan keuangan di perusahaan maupun pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga, akan terbantu banyak. Orang kaya berinvestasi pada aset bukan pada liability, supaya mereka dapat lebih menghasilkan kekayaan secara pasif. Nah, banyak orang menganggap, oh ya kalau itu, no, saudara, saya masih ingat ya, saya masih ingat waktu saya masih karyawan juga sama, saya sama istri mencoba untuk menabung lah. Nah, sekarang ini saya sama istri lagi mencoba beberapa bulan terakhir ini, coba ya kita tentukan untuk makan ya, misalnya 2,5 juta. Akan cukup nggak cuma berdua gitu. Jadi sekarang nggak makan di luar saja, nggak makan di luar lagi. Cuma di pagi saya ke kantor kadang-kadang dibawa makanan gitu untuk makan siang. Jadi ternyata benar-benar hemat, bukan karena ingin hemat saudara, karena saya melihat kembali kepada social empathy tadi, dan kelebihan itu bisa dibagikan ke banyak orang yang perlu sekolah, banyak orang sakit. Nah, itu sangat bisa dibantu ketika kita mau belajar yang seperti itu. Next slide. Kesimpulannya begini saudaraku, aset menghasilkan cash flow, atau dengan kata lain kita menaruh uang kita di dalam kantong. Jadi kita taruh, kalau aset itu kita taruh uang di dalam kantong kita, sedangkan kalau liabilities itu kita menyebabkan biaya di mana kita mengambil uang keluar dari kantong kita. Orang kaya mendapatkan income dari aset, bukan dari pekerjaan. Jadi aset mereka itu yang bertumbuh gitu. Kita belajar dari Warren Buffett sampai sekarang. Warren tidak tinggal di LA, di Beverly Hills atau di daerah, enggak, dia tinggal di Omaha. Rumahnya masih sama dengan dulu, ya berapa, nggak sampai $1 juta, mobilnya juga begitu saja. Dan karena itu berapapun kerugian yang terjadi karena sekarang ini, dia tetap survive gitu. Ya, semakin banyak uang yang Anda habiskan di dalam aset, semakin banyak uang yang bisa Anda hasilkan. Semakin banyak uang yang Anda habiskan di liabilities, semakin banyak uang yang tidak akan pernah kembali kepada Anda. Bapak-bapak yang, ibu-ibu yang saya hormati, maafkan saya bukan mencela, tapi saya percaya ini adalah sebuah pelajaran yang kita sama-sama perlu renungkan di saat-saat seperti ini. Oke, next slide. Nah, pertanyaannya banyak. Oke, di sini kita bisa melihat, kalau Anda mau sedikit luangkan waktu, saya anjurkan Anda baca 2 buku. Yang satu Millionaire Mind, dan satunya Millionaire Next Door, William Stanley. Oke, dia mengatakan why you are poor. Anda bisa lihat orang yang kaya di sebelah kanan, karena gaya hidupnya yang membuat dia makin kaya. Sedangkan middle class karena gaya hidupnya, makanya terbelit dengan hutang, terbelit dengan banyak hal yang sebenarnya hanya akibat daripada gaya hidup, saudara. Next slide. Nah, ketika Anda sekarang ini, tadi kita dengar kesaksian dari Pak Tandiwanto, itu benar sekali. Saat ini ketika Anda sedang berhutang ke bank, punya hutang banyak ke bank, this is the time, kartu kredit dan lain, this is the time untuk datang bicara. Tapi Anda rencanakan dulu kira-kira keuangan Anda bagaimana, baru datang bicara dengan bank. Inilah yang disebut 5C of credit. Bank itu ketika dia menganalisa keadaan keuangan perusahaan atau pribadi, dia melihat hal ini, dia melihat karakternya pemilik usaha. Oke. Ada di bank itu namanya credit score. Saat ini sebenarnya bank punya liquid dana yang cukup solid, tapi dia juga melihat sejarah dari kredit kita. Dalam keadaan seperti ini, saudara, bulan Februari kami itu saya memanggil 2 bank yang udah puluhan tahun kami nggak pernah pindah juga, berbicara tentang standby loan yang disiapkan untuk kami. Saya tanya, apakah standby loan
ada ataukah akan dikurangi. Dan bank bilang kredit skor kamu itu bagus sekali, malah kita ditawarin untuk tambah gitu loh. Kemudian kapasitas. Nah, mereka lihat sejarah keuangan perusahaan selama ini bagaimana gitu loh. Nah, kolateral ini sesuatu yang penting, tapi jauh lebih penting adalah yang nomor satu, oke? Dan ketika kita melakukan bisnis yang baru, bank akan melihat modal yang kita berapa yang kita mau invest di dalam bisnis yang baru, dan bagaimana kondisi Anda dalam memakai pinjaman uang selama ini. Oke, jadi dalam keadaan seperti sekarang ini, apapun yang menjadi masalah kita, mungkin kredit pribadi, rumah, kartu kredit, this is the time untuk jangan lari. Pikirkan benar-benar next step nanti kita bicara untuk boleh berbicara kepada bank. Saya percaya tadi mengapa kok BCA tetap kasih bunga sedangkan Mandiri melihat ini dihapuskan saja. Karena mereka bukan mau menolong Pak Tandi, tapi mereka melihat potensi bisnis ini ke depan. Dan sudah tentu anugerah Tuhan ada di dalamnya. Next slide. Nah, saudaraku, saya bicara tentang family finance. Nah, khususnya banyak berbicara kepada keluarga, keuangan keluarga. Nah, saudaraku, banyak rata-rata orang-orang yang tidak terganggu keuangannya baik di dalam keluarga di saat-saat COVID maupun ekonomi krisis seperti ini, neraca keuangan mereka di rumah itu seperti yang sebelah kiri, income-nya itu lebih besar daripada expenses-nya. Dengan kata lain, selama ini mereka belajar yang tadi Warren Buffett mengatakan bahwa ketika ada uang, mereka menabung, sisanya baru dipakai. Nah, sebaliknya yang sebelah kanan ini adalah orang-orang yang spendingnya lebih besar daripada income-nya. Nah, dan itu sebenarnya banyak sekali diajarkan di Eropa, di Amerika, di negara-negara barat. Jadi kita nggak kaget di Amerika itu banyak orang yang meninggal, ketika meninggal masih meninggalkan hutang yang banyak. Gitu. Karena mereka lebih banyak ke spending daripada bukan saja manusianya, negaranya pun berhutangnya sangat besar. Nah, yang di tengahnya ini yang saya melihat adalah kecenderungan generasi sekarang ini, kecenderungan milenial, orang-orang muda sekarang ini. Ya, rata-rata, maafkan saya tidak semua, tapi saya melihat seperti ini. Banyak menghitung adalah selama saya punya income segini, selama saya punya income $10.000, selama saya punya income itu dan saya spend expenses saya $10.000 is okay, ya, tidak ada masalah. Nah, ini jadi sangat tergantung dengan gaya hidup, saudara, sangat tergantung dengan gaya hidup. Dan hal ini terjadi, ketika hal ini terjadi, sebenarnya is okay kalau semuanya aman. Tapi kalau sekarang Anda bayangkan tidak ada tabungan, income-nya berapa, pengeluarannya, expense-nya berapa, tiba-tiba terjadi COVID-19, salah satu keluarga sakit, itu akan langsung expenses-nya menjadi berat. Dan bukan itu aja, sangat berbahaya sekarang ketika terjadi layoff di dalam perusahaan. Tiba-tiba diberhentikan di dalam pekerjaan. Bagaimana? Itu yang tadi dikatakan, makanya top eksekutif di Singapura pun tidak bisa bertahan lama ketika tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Saudaraku, ini adalah sebuah fakta brutal yang kita mau atau nggak mau, kita senang atau tidak senang, malam hari ini saya menyampaikannya untuk Anda dan juga untuk saya. Bagaimana sebenarnya kita harus dengan istri, dengan anak buka-bukaan. Sebenarnya bagaimana sih keadaan keluarga, finance keluarga kita saat ini. Oke. Dan dengan keberanian untuk membuka fakta brutal ini, berbicara tentang biaya-biaya apa saja
dan kemudian menghitung income yang masih ada. Income itu macam-macam, saudaraku. Nanti kalau di dalam pertanyaan bisa saya jawab tentang perusahaan, bagaimana income perusahaan kan dari piutang. Dan kalau di dalam finance lebih banyak hanya dari gaji, dan bukan dari gaji aja. Mungkin selama ini simpanan, kita punya logam mulia, itu akan menolong di saat-saat seperti sekarang ini. Nah, saudaraku, let's say, katakanlah ternyata keadaan kita sekarang adalah seperti posisi yang di sebelah kanan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan apapun kehidupan kita. Dikatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan kata lain, apapun itu, mungkin sedang bisnis yang kita hadapi maupun keadaan keuangan keluarga yang hancur berantakan, satu hal, Tuhan tidak akan membiarkan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Tuhan padamkan. Tuhan akan menolong kita. Nah, ketika kita melihat ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Next slide. Ketika kelihatannya sudah terlambat ya saudaraku, seperti yang tadi saya katakan, tapi saya ingin, ayo mari suami istri, khususnya dalam keadaan keuangan keluarga, harus berbicara, duduk sama-sama, berdoa, stop dua-dua. Banyak sekarang ini yang kredit card, suami punya, istri punya, diisi sama-sama, waktunya untuk bicara. Change before you have to. Kita harus berubah, susah seperti apapun, kita harus berubah sebelum kita dipaksa untuk berubah. Nah, saya ingin perubahan ini memang sakit, tapi we have no choice, harus lewati ini. Makanya saya mengatakan kepada istri saya, coba kita ingat waktu saya masih tahun 80 ya, masih gajinya 200 ribuan, kita bisa hidup. Coba sekarang bagaimana? Ternyata bisa kok, saudaraku. Karena gini, kita harus percaya janji Tuhan bahwa I will provide all you need. Tuhan mengatakan, aku akan mencukupkan seluruh kebutuhan. Jadi kalau hanya sekedar makan, sekedar pakai, sekedar pendidikan anak-anak kita, Tuhan akan menghalau sakit penyakit, sehingga beban-beban yang tidak perlu itu bisa hilang, Tuhan hilangkan. But God never promised to provide all we want. Jadi ada kebutuhan dan keinginan, dua hal yang berbeda. Kalau hanya sekedar kebutuhan utama kita, makan, pakai, definitely Tuhan will provide. Karena Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mengasihi keluarga kita lebih daripada kita mengasihi keluarga kita. Tuhan mengasihi anak-anak kita lebih daripada kita mengasihi anak-anak kita. Itu janji Tuhan. Artinya apa? Kalau burung saja yang tidak pernah menanam, tidak ada burung yang akan jatuh karena kelaparan. Bahkan Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Itu satu yang saya ingin ingatkan untuk saya dan kita semua. Ketika semuanya udah kelihatannya sudah terlambat, kita harus berubah. Perubahan itu harus dari diri kita sendiri. Bagaimana kita cara berubah? Yang pertama, saudaraku, next slide tolong. Apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan seperti sekarang ini, bangunlah intimacy, personal intimacy with the Lord. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Inilah waktunya kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, mengakui kelemahan kita. Ampuni Tuhan, selama ini saya spending, selama ini saya melakukan hal-hal yang mungkin karena greedy dan lain sebagainya. But He is our Father. Dia adalah Bapa kita. Kita punya program yang namanya Faith Come by Hearing, 40 hari mendengar firman Tuhan. Anda banyak yang sedang lakukan, nanti 1 Agustus sampai 9 September kita akan lakukan lagi. Saudara bayangkan ya, Tuhan itu mempersiapkan FGBM 5 secara luar biasa. Tahun lalu, selama tahun 2019, kita 4 kali
Matius, Markus, Lukas, Yohanes sepanjang tahun, berulang-ulang. Dan kita bukan berkhotbah, kita mendengar, kita menulis rema apa yang Tuhan katakan. Di bulan Desember 31 hari itu kita isi dengan Amsal sepanjang 31, setiap hari satu Amsal. Dan di 2020 ketika COVID ini terjadi, saudara, kita membangun intimasi dengan membaca firman Tuhan. Tadi Pak Tandi mengatakan bahwa baca firman Tuhan. Billy Graham mengatakan di dalam program kita bukan saja membaca, saudaraku, but hearing, faith comes from hearing the voice of God. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika Anda mengikuti 40 hari, Anda setiap pagi mendengar 2 pasal, mendengar firman Tuhan sambil membaca. Jadi 2 indera Anda dan saya sambil membaca, sambil mendengar. Kemudian yang kita tulis bukan khotbah, kita tulis apa yang kita dengar yang menjadi rema, apa yang Tuhan katakan yang harus kita lakukan. Saudaraku, dalam keadaan yang sangat susah seperti ini, saya masih ingat kejadian tahun 1998. Ketika itu banyak sekali perusahaan yang harus tutup, dolar dari 2.500 menjadi 15.000. Nggak ada jalan lain. Dan beberapa partner minta supaya orang diberhentikan pabrik. Saya merasa susah karena istri saya merasa nggak boleh. Mereka itu adalah piring nasi mereka itu Tuhan titipkan kepada kami. Oke? Dan waktu itu Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Even we don't know what to do, but our eyes on you, Lord. Kami tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, Tuhan. Di saat-saat seperti ini, bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu, ketika kita sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa, langkah yang pertama harus dilakukan, bangun intimasi dengan Tuhan. Akui kita orang berdosa, akui kita salah, datang kepada Dia. Next slide. Di dalam ketika Anda dan saya membangun hubungan intim dengan Tuhan, Anda bisa mendengar apa yang tadi disaksikan oleh Pak Thomas, oleh Pak Tadi, oleh saya sendiri. Yang kedua, saudaraku, Anda setuju atau tidak setuju, Tuhan itu luar biasa untuk FGBMFI. Tahun 2016-2020 kami menyebut the years of breakthrough, tahun-tahun terobosan. And for some reason, tahun ini tahun terakhir, tahun 2020, tema kita adalah breakthrough in your family life, terobosan di dalam keluarga dan hubungan orang tua dan anak. Saudara, kita nggak pernah tahu bahwa COVID itu akan terjadi di bulan Maret. Tapi Anda pasti ingat, kami mulai start tahun ini, Faith Kambahiring mendengar 40 hari itu, mulai dari 1 Maret sampai 10 April. Di mana kita mesti stay at home. Kita kumpul dengan istri dan anak-anak. Dan di saat seperti sekarang ini, saudara, ketika kita nggak tahu lagi harus membuat apa, Tuhan ingatkan, membangun mesbah keluarga. When there is no solution anymore, saya sama istri, bapak dan saya mungkin berdoa, Tuhan kurang mendengar. Tapi ketika anak-anak berdoa, cucu-cucu berdoa, that's very powerful. Inilah waktunya kita membangun mesbah keluarga. Pengkhotbah mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lalu apabila 1 orang dikalahkan, 2 orang dapat bertahan menghadapinya. Dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kenapa? Suami dan istri, dan tali ketiga itu Tuhan sendiri. Di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah ekonomi krisis seperti ini, kita perlu membangun mesbah keluarga. Setiap malam, ajak istri, anak-anak. Kami terpisah dengan 3 lokasi yang berbeda. Tapi kami terus membangun dalam keadaan yang susah. Saya masih ingat tahun 2018, istri saya Tuhan izinkan mengalami cancer, ovarian cancer stage 3C. Waktu dokter sempat mengatakan, dokter yang hebat di Singapura mengatakan tinggal 6 bulan. But kita membangun mesbah keluarga di Singapura. 6 bulan kami tinggal, setiap malam kami menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya jauh lebih powerful dari semua obat kemoterapi. Apa itu plasentoksil atau
ada dua jenis itu, tetap darah Tuhan jauh lebih hebat. Dan kita mengimani, for some reason, my wife is cancer survivor. Puji Tuhan, sampai hari ini, sudah hampir 3 tahun lebih, tidak pernah itu cancer itunya rate-nya itu naik ya. CA125 nggak pernah lebih dari 2 digit, padahal dari 0 sampai 35 itu ambang normal. Istri saya nggak pernah sampai 10. Dan kami percaya benar kami melakukan apa yang secara manusia harus dilakukan, tapi kami lebih percaya ketika keluarga, mesbah keluarga itu dibangun dari power, karena Tuhan ada tak menjadi tali yang ketiga di dalam keluarga kita. Saudaraku, kalau saja Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib untuk Anda dan saya, menyerahkan nyawanya untuk menebus kita orang berdosa, apalagi hanya sekedar menolong kita menghadapi COVID-19 dan menghadapi krisis ekonomi seperti sekarang ini. Saya masih ingat, saudaraku, saya, teman-teman yang seusia saya udah berkali-kali melewati ini, saudaraku. Tapi setiap kali krisis, saya bisa melihat bagaimana Tuhan menolong dan membuat makin bagus keadaannya. Next slide, saudara. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan dalam tetap, saudaraku, dikatakan have a compassionate heart. Milikilah kemurahan hati. Di dalam keadaan seperti sekarang ini, saudaraku, kita semua susah, banyak yang kurang, tapi tetap harus miliki kemurahan hati. Mungkin Anda tahu bahwa saya terimbas COVID-19 juga positif. Kenapa? Akhir Februari sampai awal Maret itu, saudara, saya hampir biasanya ke pabrik paling sebulan sekali. Waktu itu saya hampir setiap minggu ke sana, berbicara sama orang pabrik, karena ada 2 lokasi yang berbeda, banyak, ribuan mulut yang harus dikasih makan. Dan saya cuma datang berbicara dengan mereka, karena saya percaya bahwa Tuhan itu mempercayakan mereka di dalam kehidupan perusahaan kami, kehidupan keluarga mereka. Nah, saya cuma mengatakan ke mereka, nggak usah takut, oke? Kami telah mengatur keuangan kami berdasarkan pengalaman 98, bahkan tahun 87, 98, 2008 dengan baik. Sehingga sampai dengan bulan Juli, nggak usah kalian takut, tetap masih dibayar. THR tanggal 12 Mei dibayar, gaji tetap dibayar sebelum tanggal 25. Oke, keadaan perusahaan tidak. Kalau toh sampai Juli Agustus tidak ada bisnis sama sekali pun, oke, kita masih bisa bertahan untuk sampai Desember. Karena apa? Ketika direksi, shareholder mengurangi gajinya 50%, maka itu akan menolong orang-orang di bawah. Sekali lagi, milikilah kemurahan hati. Di dalam keadaan ini, firman Tuhan ingatkan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan selama COVID ini. Saya bilang tadi, kami hanya libur pada hari Lebaran aja, yaitu tanggal 20 sampai tanggal 20 Mei sampai 2 Jun, sampai 3 Jun. Ya, kebetulan karena 3 pabrik kami itu punya izin untuk boleh tetap berproduksi di saat itu. Oke, saudaraku, saya ingin mengatakan di dalam kemurahan hati ini bukan hal-hal yang besar. Mungkin kita merasa bahwa harus enggak, saudaraku. Kalau Anda Tuhan izinkan ketemu dengan ojol lah, dengan orang-orang ini, Anda bisa membagi sedikit. Maka saya katakan tadi, bukan hal-hal yang besar. Dalam keadaan saya ke pabrik cuma ngomong kepada orang-orang pabrik kalian, kita karena pemerintah mengatakan harus shifting, tetap kita lakukan shifting, tapi gaji kalian nggak akan dipotong, gitu. Nggak dipotong saja dalam keadaan mereka susah, apalagi harus dipotong. Oke. Yang kedua, orang-orang yang gaji harian tetap sama, gitu loh. Saya cuma mengatakan, saya percaya bahwa orang yang Tuhan percayakan kepada kami itu adalah aset. Nah, milikilah compassion heart, hati yang punya belas kasihan. It easy untuk kita dengan memberhentikan orang. Saya mengatakan ini sudah tentu berbeda dengan berbagai jenis. Misalnya perhotelan, mereka nggak punya pilihan lain.
produksi sepatu, garment, mereka nggak bisa lah. Tidak ada punya cara lain. Harus memang layoff karyawan. Tapi sedapat mungkin Tuhan itu bisa search our heart. Bagaimana untuk bisa memiliki kemurahan hati. Yang keempat, berikutnya saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam saat-saat seperti ini? Tuhan ingatkan yang terakhir, bagian keempat ini, bahwa keep sharing the gospel. Jangan berhenti mengabarkan kabar baik, saudaraku. Waktu COVID ini terjadi, saya bertanya, Tuhan, ada ratusan, hampir 800 chapter kita punya di Indonesia. Di dunia ada ribuan, 8.000 chapter lebih. Saya dipercayakan sebagai orang kedua International Executive Vice President to FGBMFI Worldwide. Bagaimana dengan negara-negara yang lain? Kami membangun, dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan izinkan. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terpanggil sesuai rencananya. Artinya kita juga percaya bahwa COVID-19 dan krisis ekonomi Tuhan izinkan terjadi. Dan saya percaya pada akhirnya tujuan Tuhan dari ini adalah tuaian besar. Di dalam keadaan krisis dan keadaan seperti sekarang ini, banyak orang berada di dalam ketakutan. Ketakutan bagaimana menghidupi keluarga bagi mereka yang diberhentikan. Ketakutan bagaimana kalau mereka yang sedang bekerja, gajinya 50%. Ketakutan terhadap COVID-19. Ketidakpastian akan masa depan. Karena itu di dalam keadaan seperti ini mereka perlu Tuhan. Itulah waktunya kita harus mengabarkan Injil. Para leaders DKI 4 yang saya hormati, yang saya cintai, ini waktunya untuk kita sharing the gospel. Melalui apa? Kalau biasanya pertemuan chapter kita harus memakai meal ticket, harus sewa restoran. Saat ini nggak perlu, saudara. Kita cukup membagi Zoom linknya kita. Hari ini datang, dengar Pak Thomas Hawari kesaksian, Pak Tani, dengar Pak Herman Lu waktu itu sharing, luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini orang membutuhkan Yesus. Orang membutuhkan kedamaian, baik orang kaya, orang sederhana. COVID ini lebih banyak membunuh orang-orang kaya daripada orang-orang yang biasa. Tuhan itu tahu, karena itu saudaraku, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Anda tahu dari tanggal 16 sampai 18 kemarin, kami itu dalam kurang waktu 2 minggu menyelenggarakan World Convention Worldwide. Dan kami dari Asia, mulai dari New Zealand yang sekarang kita bisa jam 9, dia udah jam 1 malam di sana. Kita harus 8 negara di Asia, dan harus Anda bisa melihat jadi ketika kita bangun di sini, mereka tidur di sana. Programnya diatur sedemikian rupa. Tapi keep sharing the gospel. Tetap beritakan firman Tuhan. Melalui apa? Kita sebagai orang FGB, kita dengar kesaksian tadi. Kalau Tuhan bisa menolong Pak Thomas, Tuhan bisa menolong Pak Tandi, Tuhan bisa menolong Ardian, Pak Suherman, Tuhan juga pasti bisa menolong orang-orang yang datang di dalam pertemuan kita, sekalipun melalui Zoom link ini, saudaraku. Yang ingin saya katakan, bahwa panggilan FGBMFI bukanlah LSB Club, bukanlah sekedar chapter. Panggilan kita adalah mengenalkan Tuhan Yesus, memberikan kabar baik kepada orang-orang yang terhilang. Jadi, mengabarkan kabar baik, menyaksikan kebaikan Tuhan, itu sebuah keharusan, bukanlah pilihan. Berbahagialah Anda yang saat ini menjadi chapter presiden, menjadi RDFR. Ini adalah momentum Anda, golden momentum untuk Anda dan saya. Di zaman susah ini, Tuhan memilih Anda dan saya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Saudaraku, saya mengakhiri sharing ini dengan mengatakan, ketika saya melihat tahun 98 yang lalu, saudara, waktu saya punya 4 partner dengan saya. Dan Tuhan izinkan keadaan itu
Dan di dalam keadaan akibat dari 98 itu, di tahun 2000 kami berempat harus pisah perusahaan. Dan kami berpisah dengan cara yang baik, golden shake hand, tidak ada yang, dan saya adalah orang yang tidak memilih. Saya mendapatkan remah-remah dari beberapa perusahaan yang dibagi itu. Dan hari ini ketika saya melihat, waktu itu saya menjadi chapter presiden Tomang, saudara. Dalam keadaan itu susah sekali. Harus menghidupi karyawan-karyawan yang semua tidak mau ambil yang pabrik. Dan saya melihat bagaimana bisa ya. Saya nggak tahu, tapi di saat yang susah 98 itu saya dipilih sebagai presiden Tomang chapter. Sebuah chapter yang menghasilkan ratusan chapter. Itu susahnya buat luar biasa. Saya menangis. Saya sedang menghadapi masalah di kantor, masalah pajak, ada masalah tentang kasus, tentang krisis. Bagaimana mungkin saya bisa lakukan tugas sebagai chapter presiden? Tapi saudaraku, istri saya mendukung. Lakukan saja. When he chose you, he will anoint you. Ketika Tuhan memilih engkau saat ini, apapun jabatan engkau, Tuhan akan mengurapi. Karena Tuhan ingatkan, you didn't choose me, remember, I chose you. I put you into FGBMFI to bear fruit. So whatever you asking in my name, my Father will give it to you. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih engkau, aku menempatkan engkau di FGBMFI untuk pergi menghasilkan buah. Buah yang tetap. Ketika itu engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang kau minta di dalam namaku, Bapakku akan memberikannya kepadamu. Saya masih ingat, saudaraku, tahun 98 bukan tahun yang 98 2000, 2 tahun saya menjadi chapter presiden Tomang. Bukan saat yang gampang. Waktu itu saya dikatakan, teman-teman, bahwa banyak teman-teman businessman Indonesia lari ke Singapura, lari ke Australia, New Zealand, dan kami harus pergi, saudaraku. Dan waktu itu tidak seperti saat ini. Waktu itu kita pergi harus membawa hamba-hamba Tuhan. Karena kita nggak bisa sharing. Kita cuma bisa bersaksi. Dan itu perlu biaya yang tinggi sekali. Saya nggak ingat, saudaraku. Tapi saya punya beberapa teman yang kita sebut Gideon Army. Teman-teman yang kecuali urusan keluarga kita akan pergi. 98, 99, 2000, setiap tahun 6 kali. Minimum kita ke Australia, New Zealand. Setiap Sabtu kami pergi ke Singapura. Setiap bulannya. Kami membangun chapter-chapter di NTT. Kita ke Singapura lewat Batam. Jadi Jumat sore siang kami ke Batam. Malamnya acara Batam. Sabtu pagi naik boat ke Singapura. Sabtu siang acaranya di Crown Prince Hotel. Sabtu sore pulang. Di dalam keadaan yang sangat susah. Hari ini, saudara, ketika saya melihat kembali 98, 2000, 20 tahun, saya bisa melihat penyertaan Tuhan hari ini. Apa yang belum pernah saya lihat, apa yang belum pernah saya dengar, apa yang belum pernah terpikir, Tuhan berikan. Dalam keadaan seperti ini, saudaraku, Tuhan memberikan banyak hal-hal mujizat yang terjadi. Bahkan kemarin saya mendapat ada 2 perusahaan kami yang sedang ingin dibeli oleh perusahaan asing. Hari ini saya sampai dari perusahaan dari Belgium dan dari France menawarkan untuk kami untuk membeli dan juga partner. Saya sampai mikir-mikir, waduh Tuhan, this is only Tuhan. Hanya bisa Tuhan yang lakukan ini. Dalam keadaan seperti sekarang ini, teman-teman, dalam keadaan seperti sekarang ini ya, cara berpikir kita bukan lagi memikirkan untung yang besar, tapi bagaimana perusahaan itu bisa survive. Jadi saya mengatakan kepada anak, kepada orang pabrik, udahlah waktunya karena kita tidak banyak memakai uang bank, jadi untung nggak usah gede-gede. 9%, 10% itu udah cukup. Yang penting kita bisa lewati masa-masa ini. Karena ketika Anda berhasil melewati masa ini, Anda akan menjadi perusahaan yang luar biasa di bidang Anda di hari-hari yang ke depan. Karena itulah yang saya bilang tadi, dalam keadaan seperti ini, kami mendapat offer yang bagus sekali. Tapi saya melihat, kemarin bersyukur anak-anak mantu kami, semua tidak melihat uang itu sesuatu yang besar. Jadi kami putuskan enggak lah, kami melihat masih perlu kami kembangkan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, saudaraku, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kalau Anda sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Matius 6, 31, 33 ini, saya berdoa untuk menjadi
bersama bagi setiap kita. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, yang Engkau izinkan kami dengar malam hari ini. Hamba berdoa kiranya ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Di tengah-tengah ketidakpastian ini Tuhan, kami tetap memiliki Allah kami yang pasti. Kami tetap memiliki Allah kami yang mengasihi kami. Ajar kami untuk tidak khawatir Tuhan. Biarlah kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Dan setiap hari kami boleh memasuki hari yang baru dengan pengucapan syukur. Tuhan, hamba ingin berdoa untuk setiap teman-teman kami. Saudaraku, mungkin malam hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan saya di Zoom meeting ini. Kalau Anda merasa Anda bagian dari salah satu yang Tuhan bicarakan malam hari ini, dan Anda ingin mengalami terobosan, baik itu di dalam keuangan perusahaan, bisnis, pekerjaan Anda, maupun keuangan keluarga Anda, dan Anda mungkin saat ini merasa, Tuhan, I don't know what to do. Malam ini Tuhan ingatkan, tapi mata kita harus tertuju kepadanya. Saya ingin mengundang Anda untuk taruh tangan Anda di dada Anda, dan saya ingin berdoa untuk Anda. Kita nggak perlu malu, nggak ada yang melihat Anda, hanya Anda dan Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kita. Anda katakan dengan bahasa Anda yang paling sederhana, yang paling Tuhan mengerti. Katakan, Tuhan, di dalam ketidakberdayaan saya, ampuni saya Tuhan, kalau di masa-masa yang lalu banyak hal salah, banyak dosa, banyak pelanggaran yang hamba lakukan. Malam hari ini aku mau datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku mau rekomitmen kembali hidup aku, hubungan aku dengan Engkau. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Ajar aku untuk hidup ke depannya lebih sungguh di hadapan-Mu. Tuhan, masuk ke dalam hidupku, jadi Tuhan dan Rajaku. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketakutan hamba ini ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita, Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Aku berdoa untuk keluarga demi keluarga. I speak peace, damai sejahtera Allah turun di dalam keluarga. Dan tolong kami Tuhan di hari-hari ke depan, melalui setiap hari kami, one day at a time Tuhan. Kami boleh bangun dengan ucapan syukur, karena kami masih hidup, kami masih bisa bekerja, dan kami masih memiliki Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuhan, sekali lagi Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada mereka, dan Engkau menjawab. Kalau Engkau mati di kayu salib untuk kami, apalagi hanya sekedar melewati hari-hari yang susah seperti sekarang. Engkau Raja kami bangga untuk Allah yang seperti Engkau, kami bangga memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Hamba sudah selesai melakukan bagian hamba Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan itu menjadi rema untuk setiap kami menjalani hidup-hidup kami di saat-saat krisis ini maupun COVID-19. Aku berdoa special protection untuk keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau lindungi, pagari, jauhkan dari hal-hal yang jahat, sakit, penyakit, kecelakaan, kematian sekalipun. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan terus ada di dalam keluarga demi keluarga. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.